Yo, kita gaskan lagi. Jangan lupa like dan subscribe atuh ah. Di episode sebelumnya, kita telah menyaksikan Xiaoyan yang luar biasa, dia membuat cloning dari leluhur iblis keabadian. Namun, di tengah ketenangan kultivasinya bersama Lei Bai dan Wu Tian, mereka menerima sebuah pesan genting merobek kedamaian. Ratu Kuil Kuno mengirimkan kabar yang mengguncang, benua Dodi akan diserang, aliansi Dosian, di bawah pimpinan yang mulia kedua yang kejam, tengah bergerak. Xiaoyan terhenyak, sebuah firasat buruk menyelimuti hatinya saat berita itu sampai ke telinganya. Apa? Benua Dodi akan diserang, bisiknya. Keterkejutan tergambar jelas di wajahnya. Seketika, ia menyadari, ini pasti ulah perbuatannya di masa lalu, ketika ia menghabisi Subincan, yang mulia ke-9. Kini, konsekuensi dari tindakannya itu datang menghantam, membawa aliansi Dosian langsung ke jantung benua Dodi. Tanpa membuang waktu, Xiaoyan segera memimpin kelompoknya menuju benua Dodi. Kita harus tiba secepat mungkin, serunya dengan nada mendesak. Jika tidak, benua Dodi akan hancur lebur. Bayangan kehancuran yang mengerikan itu mendorong mereka untuk bergerak lebih cepat, melintasi ruang dan waktu demi menyelamatkan tanah air mereka. Di sisi lain Wu Tianyu mendengus kesal sambil mondar-mandir di depan Lei Bai. Xiaoyan itu benar-benar tidak punya hati. Kalau bukan karena Tita yang mulia ratu, aku tidak sudi menginjakan kaki di benua terpencil itu. Tapi dia malah meninggalkan kita begitu saja. Padahal, kita bisa berangkat bersama-sama, saling menjaga. Lei Bai tersenyum tenang. Bukan begitu masalahnya, Wu Tianyu, Xiaoyan mungkin terlalu cemas. Benua Dodi ini, entah mengapa, terasa lebih penting baginya daripada nyawanya sendiri. Itulah sebabnya dia begitu kalut saat mendengar berita itu. Ia mengangkat tangannya, mencoba menenangkan Wu Tianyu. Tenanglah, dia adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Titah Sang Ratu sudah cukup membuktikan identitasnya. Wu Tianyu berusaha menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam. Reinkarnasi hanyalah reinkarnasi. Gumamnya, masih tidak sepenuhnya yakin. Sangat kecil kemungkinan dia bisa kembali ke puncak kejayaannya. Lei Bai kembali tersenyum, kali ini lebih lebar. Berikan dia waktu, Wu Tianyu. Sejauh yang ku tahu, Xiaoyan baru berusia 10.000 tahun dan sudah mencapai Dougat Bintang 5. Ingatlah, kau baru mencapai tingkat Dougat Bintang 1 saat berusia 10.000 tahun. Jika dia seusiamu, kau pasti tidak akan memiliki pemikiran seperti ini. Wu Tianyu tertegun, ia mencoba mengingat kembali masa lalunya. Benar, ia baru mencapai tingkat Dougat saat berusia 10.000 tahun, sementara Xiaoyan sudah mencapai Dougat Bintang 5 di usia yang sama. Jelas, potensi Xiaoyan jauh lebih besar. Ia menghela napas, merasa sedikit malu dengan keraguannya. Yang mulia kedua dari aliansi Dosian itu bernama Bai Xingyu, lanjut Wu Tianyu, mencoba mengalihkan perhatiannya. Dia adalah karakter yang sangat kejam dan licik. Jika Xiaoyan kembali sendirian, dia bisa berada dalam bahaya besar. Lei Bai tersenyum lagi, seolah tahu sesuatu yang tidak diketahui Wu Tianyu. Menurutmu, semudah itukah merebut tubuh leluhur iblis keabadian? Sekarang dia sudah diubah menjadi klon di samping Xiaoyan dan telah mendapatkan guntur surgawi penghancur kehampaan. Bai Xingyu hanyalah Dougat Bintang 7. Mungkin Bai Xingyu bukanlah lawan yang sepadan untuk Xiaoyan. Wu Tianyu mengangguk, merasa sedikit lega. Ia ingat betapa sulitnya menghadapi leluhur iblis keabadian, bahkan bagi dirinya dan Lei Bai yang adalah Dougat Bintang 8. Dengan adanya klon itu, keselamatan Xiaoyan seharusnya tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Sementara itu, di suatu tempat yang jauh, Xiaoyan tampak serius. Sorot matanya terpancar tekad yang kuat. Ia berdiri di dek kapal Fearless Ark, menatap lurus ke depan. Benua Dodi, gumamnya, suaranya nyaris tak terdengar. Aku harus kembali secepat mungkin. Kapal Fearless Ark melesat dengan kecepatan yang luar biasa, membelah kehampaan dengan mudah. Konsumsi pil origin ki keabadian mereka sangatlah menakutkan. Tetapi itu adalah harga yang harus dibayar demi kecepatan tinggi. Jarak yang seharusnya ditempuh puluhan tahun kini terus menyusut dengan cepat. Ding Yue, dengan mata yang tak lepas dari kompas langit berbintang, terus menghitung dan mengawasi pergerakan mereka. Ia menatap ke arah benua Dodi dengan cemas. Tiba-tiba, sebuah titik cahaya muncul, berkedip-kedip di layar kompas langit berbintang. Mata Ding Yue membelalak, dan ia akhirnya berteriak kepada Xiaoyan, "Aku menemukannya, benua Dodi ada di depan kita." Xiaoyan segera menghampiri Ding Yue dan mengerutkan kening saat menatap kompas. "Berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk sampai ke sana?" tanyanya dengan nada mendesak. Ding Yue dengan cepat menjawab, "Menurut perhitunganku, orang-orang itu akan tiba lebih dulu. Mereka hanya akan membutuhkan waktu paling lama 5 tahun. Xiaoyan mengerutkan keningnya lebih dalam, rahangnya mengeras. "Bisakah Fearless Ark dipercepat lagi? Apakah ada cara untuk meningkatkan kecepatan kita?" Ding Yue merenung sejenak, jarinya mengetuk-ngetuk dagunya. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Kecepatan ini sudah hampir mencapai batasnya. Jika kita menggunakan pil origin ki dalam jumlah yang sangat besar, kita bisa mencapai kecepatan yang lebih ekstrim. Namun, peningkatan kecepatan tidak akan signifikan, hanya saja konsumsi pil origin ki akan jauh lebih boros." Mendengar hal itu, Xiaoyan sama sekali tidak ragu. "Lakukan, gunakan seluruh origin ki yang ada di dalam tubuhku. Aku tidak peduli berapa banyak yang terbuang,
Yang penting, kita harus sampai di sana secepat mungkin. Ding Yue mengangguk. Memahami urgensi situasi, ia segera memanfaatkan seluruh origin Qi yang diberikan Xiaoyan, meningkatkan kecepatan Fearless Arc hingga ke titik ekstrim. Kapal itu bergetar hebat, seolah akan hancur berkeping-keping. Xiaoyan menghela napas panjang, merasakan energinya terkuras habis. Berapa lama kita bisa sampai dengan kecepatan tercepat ini? Tanyanya, suaranya sedikit bergetar. Ding Yue menjawab, setidaknya kita masih butuh waktu sekitar 6 tahun. Xiaoyan menggertakkan giginya, tinjunya mengepal erat. Sial, sepertinya kita benar-benar akan terlambat 1 tahun. Gumamnya tanpa sadar, ia menatap ke kejauhan, pikirannya dipenuhi dengan kekhawatiran. 5 tahun pun akhirnya berlalu. Ding Yue, yang terus memantau kompas langit berbintang, akhirnya berkata kepada Xiaoyan dengan nada serius, mereka sudah tiba di benua Dodi. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan tidak menunjukkan ekspresi apapun, ia hanya menggertakkan giginya lebih keras. Apa yang akan mereka lakukan terhadap benua Dodi dalam waktu 1 tahun ini? Pikirnya dalam hati, jika mereka datang demi diriku, seharusnya mereka tidak akan melenyapkan benua Dodi. Namun, tidak menutup kemungkinan akan terjadi pertempuran dan kehancuran yang dahsyat. Ia hanya bisa menunggu dengan cemas, berharap yang terbaik. Sementara itu, di benua Dodi, langit tiba-tiba menjadi gelap. Sebuah bayangan hitam besar perlahan menutupi langit, membuat penduduk kota ketakutan. Sebuah bahtera raksasa, yang menghalangi sinar matahari, datang langsung ke atas langit kota Juxi, tempat Sei Binchan tewas sebelumnya. Di sisi lain, Xiao Wutian, yang merasakan tekanan yang luar biasa dari bahtera tersebut, benar-benar terkejut. Ia mengerutkan kening, merasakan niat jahat yang terpancar dari para pendatang. Meskipun demikian, ia memaksakan diri untuk menemui mereka, mencoba untuk tetap tenang. Sosok Xiao Wutian segera muncul di udara, menangkupkan tangannya ke arah bahtera dengan penuh hormat. Selamat datang di benua Dodi, para pengembara dari dunia luar, ucapnya dengan nada sopan, meskipun hatinya berdebar kencang. Meskipun terlihat tenang dan terkendali, keringat dingin mengucur di dahi dan punggungnya. Ia tahu pasti orang-orang di dalam kapal ini adalah orang-orang kuat, karena ia sama sekali tidak bisa merasakan aura kekuatan mereka. 3 sosok perlahan turun dari bahtera besar. Ketiganya menatap Xiao Wutian dengan tatapan merendahkan. Suara agung Bai Xingyus ketika menyebar ke seluruh penjuru kota, menggema dengan kekuatan yang menakutkan. Apakah kau adalah penjaga dari alam ini? Tanya Bai Xingyu dengan nada dingin, suaranya menusuk tulang. Bersamaan dengan suaranya yang menggelegar, tekanan kuat seketika menyebar, dada Xiao Wutian terasa sesak. Ia segera menyadari bahwa mereka adalah sekelompok dewa yang sangat kuat. Sial, siapa mereka ini? Apa mereka dari orang-orang pajak? Xiao Wutian akhirnya memperkenalkan diri. Saya adalah Xiao Wutian, penjaga alam benua Dodi. Saya ingin tahu apa yang para dewa inginkan di tempat ini. Apa, kalian mencari janda? Mendengar hal itu, Bai Xingyu tidak ingin membuang waktu. Ia segera menanyakan sesuatu. Kau seharusnya tahu bahwa siapapun yang berani membunuh orang-orang dari aliansi Doxian akan dihukum berat dan bahkan berakhir dengan kematian. Tekanan yang semakin kuat membuat Xiao Wutian menggertakkan giginya. Ia berusaha sekuat tenaga untuk berbicara kepada 3 sosok tersebut. Apakah telah terjadi sesuatu pada anggota aliansi Doxian? Namun, bagaimana mungkin orang-orang di benua Dodi bisa membunuh orang-orang kuat dari aliansi Doxian? Xiao Wutian segera menyadari bahwa salah satu orang yang dibunuh oleh Xiao Yan dalam pertempuran sebelumnya berasal dari aliansi Doxian. Ia tidak menyangka pembalasan dendam dari aliansi Doxian akan datang begitu cepat. Bai Xingyu memandang Xiao Wutian dengan dingin. Ia terlalu malas untuk bertele-tele dan berkata dengan suara berat, "Di mana sosok itu?" Xiao Wutian masih menggertakkan giginya, berusaha menjawab, "Siapa yang Tuan maksud? Memang ada pertempuran belum lama ini, tapi saya tidak tahu secara spesifik apa yang terjadi. Oleh karena itu, saya benar-benar tidak tahu siapa sosok yang Tuan bicarakan." Amarah Bai Xingyu memuncak mendengar jawaban Xiao Wutian. Ia yakin, penjaga alam itu sengaja menyembunyikan keberadaan Xiao Yan. Tanpa ampun, tekanan dahsyat menghantam Xiao Wutian, membuatnya memuntahkan darah segar. Tubuhnya terhuyung, namun dengan sisa tenaga, ia berhasil menstabilkan diri. "Dengar baik-baik perkataanku," bentak Bai Xingyu dengan geram. "Jika kau terus bersikap seperti ini, kau tahu betul apa yang akan terjadi." Di bawah tekanan yang luar biasa, Xiao Wutian masih mampu mengangkat kepalanya dengan susah payah. Ekspresinya penuh keberanian, dan dengan suara tegas, ia menjawab, "Saya benar-benar tidak tahu. Apa yang Tuan katakan? Bahkan jika saya harus mati, saya akan tetap mengatakan bahwa saya tidak tahu." Melihat Xiao Wutian yang begitu gigih, Bai Xingyu kehilangan kesabaran. "Percuma kau melakukan ini, bersiaplah untuk pergi ke neraka." Setelah mengucapkan kata-kata terkutuk itu, Bai Xingyu perlahan mengangkat tangannya, mengerahkan kekuatan tak kasat mata yang mematikan. Seketika, Xiao Wutian merasa seolah digenggam oleh tangan raksasa yang tak terlihat. Suara tulang-tulangnya berderak mengerikan, dan ia memuntahkan organ dalamnya. Kematian sudah di depan mata, ia akan hancur berkeping-keping di tangan Bai Xingyu. "Sial, aku tidak mampu melawan monster ini. Sial," pikirnya putus asa. Namun, di saat yang genting itu, Jiangsu yang berdiri di samping Bai Xingyu mengerutkan kening. "Saya rasa, tidak perlu membunuh mereka." Tanpa pandang bulu, ujarnya kepada Bai Xingyu, "Mereka hanyalah semut dari alam bawah.
Terlebih lagi, aliansi Doxian juga memiliki aturan yang ketat. Bai Xingyu menjawab dengan nada dingin, mereka hanyalah semut tak penting. Jadi, jika kita ingin menghabisi mereka, kita bisa melakukannya. Adapun peraturan aliansi Doxian, apakah kita harus mematuhinya? Jiangsu sedikit terkejut mendengar jawaban itu. Ia mencoba meyakinkan Bai Xingyu, daripada menghabisi mereka, lebih baik kita menggunakannya sebagai umpan. Saya khawatir, begitu orang ini mati, semua petunjuk akan menghilang. Bai Xingyu terdiam sejenak, merenungkan perkataan Jiangsu. Apa yang kau katakan? Masuk akal, gumamnya akhirnya. Ini mengingatkanku pada metode lain. Bagaimana jika kita menggunakan teknik pencarian jiwa? Tanpa menunggu jawaban, ia mengangkat telapak tangannya dan menekannya ke arah Xiao Wutian. Jeritan tragis memecah keheningan saat jiwa Xiao Wutian seolah ditarik paksa keluar dari tubuhnya. Sementara itu, Bai Xingyu memulai proses pencarian jiwa yang mengerikan. Gambaran-gambaran membanjiri benaknya, mengungkap rahasia dan kenangan tersembunyi. Jadi, ini adalah tempat di mana reinkarnasi yang mulia dibesarkan. Gumamnya dengan nada merenung. Jika kita menghancurkan alam ini, bukankah reinkarnasi yang mulia akan sangat marah? Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Bai Xingyu menarik telapak tangannya. Seketika, semua tekanan menghilang, membebaskan Xiao Wutian yang sudah lemas dari cengkeraman maut. Tubuhnya terjatuh bebas dari langit, menghantam tanah dengan keras. Jiangsu hanya bisa menatap Xiao Wutian yang terkapar dengan tatapan dingin. Saat ini, jika ia bertindak, itu hanya akan menimbulkan kecurigaan Bai Xingyu. Oleh karena itu, dengan berat hati, ia bersikap acuh tak acuh dan bertanya kepada Bai Xingyu, "Apa yang kau dapatkan?" Bai Xingyu menghela napas panjang. Orang itu sudah tidak di sini lagi. Aku melihat banyak orang dalam ingatannya, dan aku juga tahu bahwa sosok yang kita cari telah pergi ke kehampaan utara. Mendengar itu, Jiangsu menggelengkan kepala dan menghela napas. Ada sedikit kelegaan dan kegembiraan yang tersembunyi di hatinya karena Xiao Yan tidak berada di tempat itu. Kehampaan utara, di Laut Barat, itu tempat yang sangat jauh. Ujarnya, mencari sosok itu di sana, seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Bai Xingyu tersenyum tipis. Itu bukan masalah. Kita juga tidak perlu mencarinya. Dia akan datang ke sini dengan sendirinya untuk mencari kita. Jadi, saat ini, kita harus bersenang-senang sedikit dan melihat-lihat dunia ini. Keluarga dari sosok itu juga ada di sini. Dalam pencarian jiwa tadi, aku juga tahu kalau dia punya istri di sini. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Bai Xingyu tertawa terbahak-bahak, tawa yang dingin dan mengancam. Jiangsu mengerutkan kening. Kita hanya diperintahkan untuk menghabisi target. Kita tidak boleh membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Di tempat ini, akan lebih baik bagi kita untuk tidak mengganggu alam tingkat bawah. Jika kita melakukannya, itu akan melanggar aturan alam. Mendengar kata-kata Jiangsu, Bai Xingyu seketika terdiam. Ia perlahan menoleh dan menatap Jiangsu dengan mata menyipit. Tatapannya seolah sedang memindai, memeriksa, dan berusaha menemukan sesuatu yang tersembunyi dari diri Jiangsu. Hati Jiangsu menegang, merasakan bahaya yang mengintai. Bai Xingyu akhirnya mulai berbicara. Aku tahu, kau tidak seperti dirimu yang dulu. Aku benar-benar ingin tahu, mengapa kau sangat peduli dengan alam ini. Terlebih lagi, bagi aliansi Doxian, aturan yang diterapkan oleh Yang Mulia sudah lama ditinggalkan. Kau harus mengikuti semua perintah yang akan kuberikan. Mendengar apa yang dikatakan Bai Xingyu, Bu Zhen yang sedari tadi diam tercengang. Ia tidak bisa membantah atau membela Jiangsu, dan hanya bisa mengangguk dengan patuh. Jiangsu masih terdiam, pikirannya berkecamuk, mencoba menyembunyikan rahasia yang ia simpan rapat-rapat. Di sisi lain, Bai Xingyu kembali menoleh ke arah benua Dodi, tatapannya dipenuhi niat jahat. Kita harus memulai dengan keluarga Xiao Yan, gumamnya. Bagaimanapun juga, ini adalah keluarga dari reinkarnasi yang mulia. Kita harus memberikan perhatian lebih. Selesai berbicara, Bai Xingyu tertawa liar, tawa yang menggema dan menakutkan. Sebelum menghilang dalam sekejap, Jiangsu hanya bisa mengerutkan kening, merasa khawatir dan bersalah. Sebelum mengikutinya, aku harus mengikutinya. Bagaimanapun juga, aku harus bisa mungkin menjaga keluarga Tuan Xiao Yan, pikirnya dalam hati. Singkat cerita, Bai Xingyu tiba di hadapan Xiao Qi, istri Xiao Yan, seorang wanita cantik yang mempesona. Melihat sosok Xiao Qi yang begitu anggun, mata Bai Xingyu menyipit, menunjukkan ketertarikan yang berbahaya. Jika dibandingkan dengan wanita lain, ujarnya dengan nada menggoda, saat aku melihat istri dari reinkarnasi yang mulia, aku benar-benar sangat penasaran. Mendengar perkataan Bai Xingyu yang merendahkan, Xiao Wutian langsung berlutut dan memohon, berusaha melindungi Xiao Qi. Namun, sebelum sempat mengucapkan sepatah kata pun, sebuah ledakan dahsyat terjadi, mengirim Xiao Wutian terbang jauh. Orang tua sialan, kau selalu mengganggu, lebih baik kau menjauh, teriak Bai Xingyu dengan geram. Tubuh Xiao Wutian terlempar dengan keras, tulang-tulangnya yang belum pulih hancur total. Seluruh tubuhnya jatuh dalam posisi aneh ke tanah, menciptakan lubang besar yang menganga. Xiao Qi terkejut melihat apa yang menimpa gurunya. Wajahnya pucat pasi, dan ia sangat khawatir. Siapa kalian? Apa yang kalian
lakukan di tempat ini? Mengapa kalian menyakiti kami? Tanyanya dengan nada gemetar. Meskipun Xiao Qi telah mengalami banyak hal di benua Dodi, situasi ini benar-benar di luar pemahamannya. Bahkan Xiao Wutian, gurunya yang kuat, tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah bencana ini. Namun, Xiao Qi tidak berniat untuk diam dan menyerah begitu saja. Aku tidak akan memaafkan kalian, kalian benar-benar sangat kejam, serunya dengan amarah yang membara. Dengan gerakan cepat, ia mengayunkan lengannya, dan pedang panjang berwarna biru di tangannya terhunus. Ia menatap Bai Xingyu dengan tatapan tajam, mengacungkan pedang miliknya, siap untuk bertarung. Melihat keberanian Xiao Qi, Bai Xingyu tersenyum tipis, senyuman yang meremehkan dan mengejek. Ia berkata kepada Xiao Qi yang memancarkan niat membunuh, "Aku ingin menasihatimu, agar tidak melakukan hal bodoh. Jika aku mau, dengan satu jari saja, kau akan mati. Di tempat ini, jika kau menurut, mungkin kau bisa melihat suamimu untuk terakhir kalinya." Xiao Qi tidak menjawab atau bereaksi sedikitpun. Ia langsung mengguncangkan tubuhnya, berubah menjadi kilatan cahaya hijau yang mempesona, dan menusuk ke arah Bai Xingyu dengan kecepatan tinggi. "Kau banyak omong kosong," teriaknya dengan berani. "Aku tidak peduli, kau sangat kuat. Namun, aku akan membalas apa yang telah kamu lakukan." Bai Xingyu sedikit menyipitkan matanya, menatap Xiao Qi dengan pandangan menilai. "Aku sebenarnya menyukaimu," ujarnya dengan nada menyesal. "Tapi kau malah bertingkah seperti ini. Jika begitu, pada akhirnya, kau hanya akan menjadi mayat." Dengan gerakan cepat, ia mengangkat tangannya, dan seberkas cahaya dingin melesat dengan kecepatan tinggi. Terjadi benturan keras, dan pedang Xiao Qi langsung hancur berkeping-keping. Kekuatan besar menyelimuti tubuh Xiao Qi, membuatnya tidak bisa bergerak, terperangkap dalam cengkeraman yang tak terlihat. Bai Xingyu perlahan maju mendekati Xiao Qi, tatapannya penuh nafsu dan kegembiraan yang mengerikan. "Wanita ini benar-benar sangat cantik," pikirnya dalam hati. "Aku benar-benar tergoda oleh kecantikannya." Namun, di tengah keheningan yang mencekam, sebuah suara terdengar di telinganya, memecah lamunannya. Itu adalah suara Jiangsu, yang terdengar tidak senang dan marah. "Apakah kau benar-benar ingin melakukan ini?" tanyanya dengan nada dingin. Mendengar pertanyaan itu, Bai Xingyu menoleh dengan perasaan tidak senang. "Bisakah kau mencari permainanmu sendiri? Mengapa kau terus mengikutiku? Apakah kau cemburu dan menyukaiku?" ejeknya. Begitu ia selesai berbicara, seberkas cahaya dingin datang ke arahnya, menyerang dengan kecepatan kilat. Bai Xingyu dengan sigap menghindari serangan mendadak itu. "Apa yang kau lakukan?" tanyanya kepada Jiangsu dengan nada marah. "Kau berniat menyerangku? Apa kau ingin melawanku?" Jiangsu berbicara dengan nada tegas, suaranya dipenuhi tekad. "Apa yang kau lakukan? Melanggar peraturan. Kau tidak boleh menyentuh siapapun di dunia ini, karena aturan ini ditetapkan oleh Yang Mulia. Jika hal ini tersebar, itu akan menghancurkan identitasmu. Selain itu, meskipun kau lebih kuat dariku, jika kau bersikeras membuat kekacauan seperti ini, jangan salahkan aku jika bertindak kejam dengan 3 pedang di pinggangku." Melihat Jiangsu yang dipenuhi niat membunuh, Bai Xingyu menyadari bahwa ia tidak sedang bercanda. Mata Jiangsu memancarkan tekad yang kuat, dan ia siap untuk bertempur jika Bai Xingyu melanggar batas. Bai Xingyu menjadi sedikit serius, menyadari bahwa ia tidak bisa meremehkan lawannya. "Jangan berpikir, aku tidak berani menghajarmu," ancamnya. Kedua belah pihak akhirnya gontok-gontokan, saling mengancam dan bersiap dengan senjata masing-masing untuk bertempur. Di tengah situasi yang memanas dan tegang, Wu Zhen, dengan keberanian yang dipaksakan, segera berdiri di antara keduanya, berusaha meredakan konflik. "Sebaiknya, kalian berdua, jangan bertengkar," pintanya dengan nada gemetar. "Kita semua adalah anggota aliansi Doxian, dan kita harus bersatu untuk menjalankan misi yang diberikan." Mendengar permohonan Wu Zhen, Bai Xingyu berteriak marah. "Jika aku diintimidasi oleh Yang Mulia ketiga hari ini, dan tidak melawannya, di mana wibawaku? Sebagai Yang Mulia surga kedua, aliansi Doxian, terlebih lagi, dalam ingatanku, Jiangsu bukanlah orang yang suka ikut campur." Aku benar-benar tidak menyangka sikapnya berubah. Aku sudah mendengar ada kekuatan yang berafiliasi dengan reinkarnasi Yang Mulia. Melihat perubahan Jiangsu, sepertinya ia adalah salah satunya. Ia menatap Jiangsu dengan tatapan penuh curiga dan menuduh. Apakah dia adalah salah satu pengkhianat dari aliansi Doxian? Setelah menyelesaikan kalimatnya, Origin Ki Bai Xingyu melonjak dengan dahsyat ke segala arah, menciptakan gelombang energi yang menakutkan. Wu Zhen, yang menyaksikan pemandangan itu, mengerti bahwa tidak ada lagi cara untuk membujuk kedua orang gila ini. Dengan tergesa-gesa, ia mundur sejauh mungkin, berusaha menghindari dampak dari pertarungan yang akan segera terjadi. Sementara itu, Jiangsu juga mengerahkan Origin Ki miliknya, bersiap untuk menghadapi serangan Bai Xingyu. Dengan suara gemuruh, ia berteriak, "Kau mengatakan hal tidak masuk akal seperti itu hanya sebagai alasan untuk bertarung denganku. Jika begitu, aku akan menemanimu semaksimal mungkin." Bai Xingyu dipenuhi amarah dan kegembiraan yang mengerikan. "Ini benar-benar menarik," serunya dengan seringai sadis. "Aku juga ingin melihat apakah pedang ketiga milikmu memang seperti rumor yang beredar." Bentrokan di antara keduanya tidak bisa lagi dihindari.
Di tengah kekacauan yang dahsyat ini, Xiao Wutian, dengan luka-luka di sekujur tubuhnya, kembali muncul di hadapan Xiao Qi. Dengan sekuat tenaga, ia meraih Xiao Qi dan membawanya pergi dari tempat berbahaya itu. Xiao Qi, ayo cepat, segera pergi dari sini, kamu harus pergi dari tempat ini, kita tidak bisa melawan orang-orang itu, mereka memiliki kekuatan di luar pemahaman kita, serunya dengan nada mendesak dan khawatir. Sementara Bai Xingyu dan Jiangsu saling beradu pukulan dalam pertarungan sengit dan menakjubkan di udara, kekuatan mereka bertabrakan, menciptakan ledakan energi yang mengguncang bumi. Namun, anehnya, Bai Xingyu tidak sepenuhnya mengeluarkan kekuatan absolutnya, dan Jiangsu juga tidak mengeluarkan pedang ketiganya yang legendaris. Keduanya seolah menahan diri dalam pertempuran, mengukur kekuatan lawan dan mencari celah untuk menyerang. Wu Zhen hanya bisa menyaksikan pertempuran itu dengan hati yang berdebar-debar, ia menyadari bahwa Jiangsu bertujuan untuk mengulur waktu, tetapi yang membingungkannya, meskipun Xiaoyan kuat, Bai Xingyu jelas jauh lebih kuat darinya. Wu Zhen hanya bisa menghela napas pasrah, berpikir bahwa yang terbaik adalah mengikuti alur mereka dan berharap yang terbaik. Pertempuran di antara keduanya menjadi semakin intens seiring berjalannya waktu, kekuatan serangan mereka terus meningkat, dan perbedaan kekuatan di antara keduanya menjadi semakin signifikan. Bai Xingyu mulai mendominasi pertarungan, memaksa Jiangsu untuk terus bertahan dan menghindar. Di tengah situasi yang semakin memanas dan berbahaya, Wu Zhen memutuskan untuk turun tangan sekali lagi. Meskipun ia tahu bahwa tindakannya mungkin sia-sia, ia muncul di antara keduanya dan berteriak dengan sekuat tenaga, "Hentikan masalah ini, kita semua adalah anggota aliansi Doxian, kita tidak perlu membuat situasi menjadi semakin serius." Mendengar teriakan Wu Zhen, Bai Xingyu perlahan berhenti, ia menatap tajam ke arah Jiangsu, matanya menyipit dengan curiga dan marah. Kemudian, ia menghampiri Wu Zhen dan menepuk bahunya dengan keras. "Lebih baik kau jangan meniru tingkah laku orang bodoh seperti Jiangsu," katanya dengan nada merendahkan dan mengancam. "Jika aku tidak mengingat aliansi Doxian, ia benar-benar akan mati di tanganku." Setelah itu, Bai Xingyu berbalik dengan angkuh dan menghilang dalam sekejap mata. Jiangsu menghela napas panjang, memasukkan pedangnya kembali ke sarungnya. Wu Zhen menghampirinya dengan wajah khawatir. "Apakah hal ini benar-benar perlu?" tanyanya dengan nada cemas. Jiangsu tidak menanggapi pertanyaan Wu Zhen dan sosoknya seketika menghilang, meninggalkan Wu Zhen yang kebingungan. Ia telah mencoba yang terbaik untuk menunda waktu sebelum Xiaoyan datang, tetapi ia masih tidak tahu kapan Xiaoyan akan tiba. Adapun Bai Xingyu, dengan kekuatan Jiangsu saat ini, akan sangat sulit untuk menghentikannya jika ia benar-benar berniat jahat. Singkat cerita, Bai Xingyu berhasil menemukan Xiao Wutian yang sedang bersembunyi. Beruntung, Xiao Qi sudah tidak lagi bersamanya, telah disembunyikan di tempat yang aman. Bai Xingyu segera menanyakan keberadaan Xiao Qi, tetapi Xiao Wutian tetap diam dan tidak mau menjawab sepatah kata pun. "Aku tidak akan memberitahu keberadaannya, walaupun aku mati," tekadnya dalam hati. Bai Xingyu pun tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Xiao Wutian. "Jadi kau ingin mati dengan cepat, orang tua?" ejeknya dengan nada sadis. Bai Xingyu terus menyiksa Xiao Wutian dengan berbagai cara yang kejam, tetapi ia tetap memilih diam dan tidak membocorkan informasi apapun. Keteguhan hatinya membuat Bai Xingyu semakin marah dan frustrasi. Bai Xingyu berkata dengan nada mengancam, "Kau seharusnya tahu, jika aku mencari jiwamu lagi, meskipun kau tidak mati, kau mungkin akan mengalami koma jangka panjang. Apakah kau benar-benar ingin bertahan hidup dengan cara seperti ini?" Xiao Wutian tidak menjawab dan tetap diam, memandang Bai Xingyu dengan tatapan menantang. Baginya, tidak masalah jika ia harus mati atau mengalami koma, asalkan ia bisa melindungi Xiao Qi dan informasi tentang keberadaannya. Seiring waktu berlalu, kapal Fearless Ark terus melaju dengan kecepatan penuh menuju benua Dodi, menembus batas kecepatannya. Seluruh kapal bergetar hebat, dan lambungnya hampir mencapai batasnya. Namun, benua Dodi semakin dekat, dan Xiaoyan mengepalkan jari-jarinya dengan erat. Ia terdiam, bahkan tidak berani membayangkan seperti apa benua Dodi saat ini, dan apa yang mungkin terjadi pada orang-orang yang ia cintai. Cerita pun berpindah lagi kepada Bai Xingyu yang terus menyiksa Xiao Wutian. Dengan kejam, dia kembali mencari tahu di mana Xiao Qi dengan menggeledah jiwanya. Yang pada akhirnya, dia pun menemukan sebuah benua lagi yang tidak terlalu jauh dari sana, yang tidak lain adalah benua Doqi. Ternyata wanita itu dikirim ke benua Doqi untuk bersembunyi. "Aku harus segera pergi," dengan cepat, serunya dengan nada mendesak. Akhirnya, dia pun segera membuka portal dimensi dan menuju ke benua Doqi. Sosok Bai Xingyu telah muncul di benua Doqi. Tampaknya Xiao Wutian akhirnya tewas dan mengalami koma jangka panjang akibat siksaan Bai Xingyu. Ia benar-benar tidak membocorkan apapun dan memilih untuk tetap diam sampai akhir. Namun, hal ini membuat Bai Xingyu melakukan pencarian jiwa lagi padanya, yang pada akhirnya mengungkap keberadaan benua Doqi. Dengan demikian, Bai Xingyu mengetahui tentang keberadaan benua Doqi dan fakta bahwa Xiao Qi melarikan diri ke sana untuk bersembunyi. Ia mengamati dunia di sekitarnya sejenak, lalu menyebarkan kekuatan spiritualnya yang luas untuk mencari keberadaan Xiao Qi. Setelah beberapa saat, Bai Xingyu tersenyum tipis, senyuman yang penuh kemenangan dan niat jahat, dan sosoknya seketika menghilang, mengejar targetnya yang malang. Kita kembali diperlihatkan dengan Bai Xingyu yang telah tiba di benua Doqi. Setelah beberapa saat melesatkan kekuatan spiritualnya yang luas,
Bai Xingyu berhasil menemukan keberadaan Xiao Qi yang bersembunyi. Seketika, sosoknya menghilang dan muncul kembali di atas sebuah gunung, tepat di atas tempat Xiao Qi berada. Xiao Qi menyadari bahwa ia tidak akan bisa melarikan diri dari orang ini. Oleh karena itu, ia telah bersiap dengan pedang miliknya, meskipun ia tahu bahwa itu tidak akan berguna. Melihat Xiao Qi yang bertekad untuk melawan, kekuatan tak terlihat kembali menyebar dari Bai Xingyu, menyelimuti tubuh Xiao Qi dan membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. "Apa? Serius? Kamu masih ingin melawanku?" ejek Bai Xingyu dengan nada meremehkan. Bai Xingyu tersenyum tipis dan perlahan mendekat ke arah Xiao Qi yang tak berdaya. Ia dengan lembut membelai pipi Xiao Qi dengan telapak tangannya, seolah benar-benar menikmati adegan ini. Api jahat melonjak di dalam tubuhnya, dan telapak tangannya mulai perlahan turun ke bagian bawah tubuh Xiao Qi. Dengan niat yang jelas dan menjijikan, dia pun berniat ingin melakukan baku hantam penanaman benih jagung. Narasi berbisik dengan nada jijik. Xiao Qi hanya bisa memejamkan mata dan bergumam dalam hati, memohon maaf kepada Xiao Yan karena ia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. "Kakak Xiao Yan, aku minta maaf," bisiknya lirih. Namun, bersamaan dengan itu, tiba-tiba terjadi ledakan dahsyat yang mengguncang langit dan bumi. Tekanan kuat seketika melanda area tersebut, membuat Bai Xingyu terkejut dan menghentikan tindakannya. "Sialan, angkat tangan kotormu itu. Berani sekali kau melakukan hal itu. Aku pastikan akan ayam geprek kau," raung sebuah suara yang dipenuhi amarah. Bai Xingyu sedikit terkejut, lalu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap ke arah api yang membumbung tinggi di langit. Nyala api itu seperti meteorit yang datang dari kejauhan dengan kecepatan sangat tinggi, meninggalkan jejak cahaya yang membara di belakangnya. Bai Xingyu mengerutkan kening, merasakan bahaya yang mendekat. Dalam sekejap mata, api itu tiba-tiba datang dengan tinju yang sangat besar, membumbung dari langit dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Gemuruhnya membuat area sekitar bergetar hebat, dan akhirnya bentrokan dua kekuatan dahsyat pun tidak terhindarkan. Seluruh lembah seketika dipenuhi api, berubah menjadi jurang yang dalam akibat hantaman tinju raksasa itu. Tanah hancur, pepohonan tumbang, dan segala sesuatu di sekitarnya terbakar menjadi abu. Saat berikutnya, sesosok tubuh muncul di tengah kobaran api dan memeluk Xiao Qi yang sedikit bergetar ketakutan. Sosok itu tak lain adalah Xiao Yan, yang datang tepat waktu untuk menyelamatkan kekasihnya. "Xiao Qi, maaf, aku terlambat. Apa kamu baik-baik saja?" tanyanya dengan nada khawatir dan penuh kasih sayang. Xiao Yan merasa sangat marah dan langsung memerintahkan Lei Ji, pelindungnya, untuk melindungi Xiao Qi. "Aku akan memenggal kepala orang ini dan memasukkannya ke pantatnya sendiri," teriak Xiao Yan dengan amarah yang membara, matanya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Di sisi lain, Bai Xingyu, yang berhasil menghindari serangan Xiao Yan dengan sedikit kesulitan, menyadari bahwa sosok yang baru saja muncul adalah Xiao Yan, orang yang selama ini ia cari. Bai Xingyu tersenyum tipis dan berkata dengan nada mengejek, "Aku tidak pernah menyangka bahwa reinkarnasi yang mulia akan kembali secepat ini." Mendengar ejekan itu, Xiao Yan berteriak dengan amarah yang membara, "Aku adalah reinkarnasi dari leluhurmu. Oleh karena itu, aku benar-benar akan membuatmu mati." Selesai berbicara, Xiao Yan tidak membuang waktu sedikit pun, ia langsung bergegas melesat ke arah Bai Xingyu dengan kecepatan tinggi. Nyala api di tubuh Xiao Yan kembali melonjak langsung ke langit, membakar segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Lautan guntur yang megah di tubuh Xiao Yan segera bercampur dengan api, menciptakan kombinasi kekuatan yang dahsyat dan mematikan. Xiao Yan terbungkus dalam kobaran api dan guntur, berubah menjadi aliran cahaya saat melesat menuju ke arah Bai Xingyu. Tinju kuatnya dilesatkan dengan penuh amarah, siap untuk menghancurkan lawannya. Sementara itu, Bai Xingyu segera mengangkat telapak tangannya, menghadapi tinju Xiao Yan dengan tenang dan percaya diri. Ledakan dahsyat terjadi ketika api dan guntur membentuk kekuatan yang kuat dan meledak di telapak tangan Bai Xingyu. Lautan api dan guntur menyebar ke segala arah, membuat dunia Doqi bergetar hebat, lingkungan sekitar mulai terdistorsi, dan ruang tampak akan runtuh akibat kekuatan yang luar biasa itu. Pertempuran sengit benar-benar akan segera terjadi, dan pertempuran ini tidak akan bisa dihentikan oleh siapapun. Xiao Yan, yang pukulannya diblokir oleh Bai Xingyu, dipenuhi amarah yang semakin membara. Kekuatan tinju Xiao Yan masih tercurah dengan banyak ledakan kecil yang terjadi di sekitar mereka. Xiao Yan terus-menerus melesatkan tinju ke arah Bai Xingyu dengan kecepatan tinggi, sementara Bai Xingyu terus mengangkat tangannya untuk memblokir setiap serangan yang datang. Cahaya dingin melintas di mata Bai Xingyu, ia berkata dengan nada meremehkan, "Seorang Daugat bintang 5 ini mencari kematian karena berani membuat masalah di hadapanku." Setelah selesai berbicara, sosoknya segera mengeluarkan teknik andalannya, Kilatan Dewa Putih. Ini adalah keterampilan bertarung yang dinamai sendiri oleh Bai Xingyu, dan kekuatannya sangat dahsyat. Tiba-tiba, sebuah tombak spiritual putih pun muncul di tangannya dan langsung berbentrokan dengan tinju Xiao Yan. Setelah beberapa saat, tiba-tiba lengan Xiao Yan bergetar hebat ketika tombak putih yang sangat keras menghantamnya. Tubuh Xiao Yan mundur selangkah demi selangkah sebelum akhirnya ia berhasil menstabilkan sosoknya. Meskipun Xiao Yan sedikit mundur, dengan kekuatan fisik miliknya yang luar biasa, efek dari serangan Bai Xingyu ini tidak menyebabkan kerusakan nyata pada tubuhnya.
Setelah memukul mundur Xiaoyan, mata Bai Xingyu terlihat menjadi lebih arogan dan meremehkan. Ia tahu bahwa Xiaoyan hanyalah seorang dogat bintang 5 dan kekuatannya sangat jauh di bawahnya. Ia yakin bahwa ia bisa dengan mudah mengalahkan Xiaoyan dan menghancurkan semua harapannya. Kesenjangan di antara kedua belah pihak benar-benar tidak bisa dibandingkan, dan Bai Xingyu yakin bahwa kemenangan ada di tangannya. Bai Xingyu memandang Xiaoyan dengan tatapan dingin dan meremehkan. Tekanan origin ki agungnya segera dilesatkan ke arah Xiaoyan, berusaha membuatnya bertekuk lutut. Bai Xingyu melanjutkan dengan nada mengejek, dengan kesenjangan origin ki kita yang begitu besar, kau tidak layak untuk berbicara apalagi bertempur denganku, meskipun kau adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Menanggapi ejekan itu, Xiaoyan tidak bergeming sedikitpun dan hanya menatap tajam ke arah Bai Xingyu dengan tatapan yang penuh tekad dan amarah. Bai Xingyu segera berteriak marah seraya melonjakkan sumber origin ki miliknya ke tingkat yang lebih tinggi. Bersamaan dengan itu, telapak tangan besar tak terlihat dilesatkan menuju ke arah Xiaoyan dengan kekuatan yang luar biasa. Bocah, kau harus mati. Hari ini, teriaknya dengan nada sadis. Ruang di sekitar Xiaoyan seolah tenggelam di bawah tekanan yang dilesatkan oleh Bai Xingyu. Bai Xingyu tersenyum mengejek, berpikir bahwa Xiaoyan akan segera berlutut di hadapannya dan memohon ampun. Namun, saat berikutnya, senyum di wajah Bai Xingyu tertahan dan menghilang. Ia melihat Xiaoyan di ujung sana masih berdiri tegak dengan kokoh, seolah tidak terpengaruh sama sekali dengan tekanan kuat yang dilesatkannya. Mengapa dia masih mampu bertahan? Dia hanyalah seorang dogat bintang 5, pikirnya dengan bingung dan terkejut. Bersamaan dengan itu, origin ki Xiaoyan yang awalnya berkisar di antara 1 juta mulai meningkat dengan gila-gilaan, melampaui batas normal. Seluruh kekuatannya juga meningkat secara drastis, dan origin ki di belakangnya dengan cepat bertambah, menunjukkan peningkatan kekuatan yang luar biasa. Mata Bai Xingyu tiba-tiba menyusut ketika melihat Xiaoyan memiliki total 25 juta bintang di lautan bintang miliknya. Bai Xingyu akhirnya menyadari bahwa Xiaoyan telah menggunakan metode khusus untuk meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Sialan, dia memiliki teknik khusus untuk meningkatkan kekuatannya secara cepat, pikirnya dengan marah dan frustrasi. Matanya perlahan menjadi gelap saat menatap Xiaoyan, menyadari bahwa ia tidak bisa lagi meremehkan lawannya. Bai Xingyu menunjukkan ekspresi kesungguhan setelah melihat apa yang dilakukan Xiaoyan, menyadari bahwa ia harus berhati-hati jika tidak ingin kalah. Bai Xingyu akhirnya berkata, sepertinya ini adalah metode rahasia yang kuat. Sangat mustahil untuk menyembunyikan kekuatanmu dari auramu. Kau adalah dogat bintang 5, dan origin kimu pasti telah menggunakan semacam metode rahasia untuk ditingkatkan secara paksa. Terlebih lagi, saat ini masih ada kesenjangan besar di antara kita berdua. Jika kau hanya memiliki kekuatan di tingkat itu, kau benar-benar akan tamat. Menanggapi ancaman itu, Xiaoyan masih terlihat tenang dan bertanya dengan nada mengejek, apakah yang kau katakan itu benar? Menurutku, aliansi Doxian benar-benar sedikit ceroboh. Mereka hanya mengirim yang mulia kedua dari aliansi Doxian untuk berhadapan denganku. Kau mungkin memiliki posisi tertentu di aliansi Doxian, tetapi jika dibandingkan dengan Jin Tianlong, sepertinya kau masih tertinggal jauh. Bai Xingyu, dia tidak mengetahui bahwa saya sempat pernah bertarung dengan pemimpin aliansi Doxian, bisik narasi dengan nada misterius. Mendengar kata-kata Xiaoyan yang merendahkan, Bai Xingyu mengerutkan kening dan terlihat semakin marah. Sesungguhnya, ketika Xiaoyan berada di aliansi Doxian, ia juga mengetahui informasi mengenai Bai Xingyu dan Jin Tianlong. Keduanya tidak memiliki hubungan yang harmonis dan selalu bersaing dalam hal kekuatan. Oleh karena itu, Xiaoyan sengaja mengatakan hal ini untuk mengganggu pikiran Bai Xingyu dan membuatnya kehilangan fokus. Di sisi lain, Bai Xingyu segera berkata dengan nada dingin, sepertinya kau sangat mengenal aliansi Doxian. Namun, meskipun begitu, hal itu tidak akan menghentikanku untuk menghabisimu. Pedang berat misterius Xiaoyan dikeluarkan dengan cepat, memancarkan api dan guntur yang bergejolak. Tanpa basa-basi, Xiaoyan segera mengeluarkan teknik andalannya, pedang berat pelahap guntur dan api, untuk menghadapi lawannya. Xiaoyan akhirnya dengan keras menghantamkan pedang berat ini ke arah Bai Xingyu. Dinding api yang berisikan guntur dan terjalin dengan api seketika melonjak ke langit, menciptakan pemandangan yang menakutkan. Dalam sekejap mata, serangan ini langsung menuju ke arah Bai Xingyu dengan kecepatan yang luar biasa. Bai Xingyu sedikit mengerutkan kening ketika melihat serangan yang dilesatkan oleh Xiaoyan. Ia menyadari bahwa lawannya tidak bisa diremehkan. Sialan, dia benar-benar sangat merepotkan. Aku harus serius melawannya, pikirnya dengan kesal. Kilatan cahaya seketika muncul di tangannya, dan ia langsung meraih tombak putih keperakan miliknya. Ujung tombaknya bergetar, dan terdengar suara raungan naga yang menggema di udara. Tanpa penundaan lagi, Bai Xingyu segera melesatkan tombak putih keperakan ini dengan lambaian tangannya, mengeluarkan teknik andalannya, duri spiritual naga penghancur bayangan. Bayangan naga putih besar akhirnya muncul dari badan tombak dan langsung menabrak lautan api yang dilesatkan oleh Xiaoyan. Sebuah ledakan dahsyat terjadi di antara kedua belah pihak, mengguncang seluruh area di sekitarnya. Kebuntuan terlihat jelas ketika keduanya saling bertemu, saling menahan dan berusaha untuk mengalahkan satu sama lain. Namun, setelah beberapa saat, serangan kedua belah pihak berakhir dengan keruntuhan, menciptakan awan asap dan debu yang tebal.
Meskipun begitu, tentu saja pertarungan di antara keduanya baru saja dimulai, dan masih banyak kejutan yang akan terjadi. Setelah satu pukulan berakhir dengan kegagalan, keduanya segera kembali bergegas maju, saling menyerang dengan kecepatan yang luar biasa. Kecepatan yang mereka tampilkan sangat cepat, dan tombak putih keperakan serta pedang berat misterius bertabrakan satu sama lain di udara, menciptakan percikan api yang berterbangan. Kedua belah pihak tidak menyerah sama sekali dan terus-menerus melambaikan senjata mereka dengan gila-gilaan, berusaha untuk menemukan celah dan mengalahkan lawan mereka. Setelah selesai berbicara, Origin Ki-nya segera dituangkan kembali ke dalam tombak putih keperakan. Bai Xingyu pun segera kembali melesatkan tombaknya dengan ganas, dan tombak itu seketika berubah menjadi cahaya putih. Suara raungan naga terus-menerus meletus di udara ketika ia menggunakan teknik naga surgawi. Bai Xingyu percaya bahwa hanya dengan trik seperti ini saja sudah lebih dari cukup untuk menghadapi Xiaoyan. Sementara itu, di sisi lain, Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya. Ia melihat tombak yang berubah menjadi naga putih raksasa di udara, melesat dengan ganas ke arahnya. Gigi serta cakar naga itu terlihat tajam saat bergegas ke arah Xiaoyan. Namun, Xiaoyan masih terlihat tenang dan seketika bergumam. Tombak ini sebenarnya terbuat dari roh naga dan tombak ini merupakan senjata yang bagus. Nan Erming juga lebih menyukai tombak, dan mungkin ia akan menyukai senjata ini. Jika begitu, aku akan mengambil dan menyimpannya terlebih dahulu untuk Nan Erming. Setelah selesai berbicara, cahaya dewa seketika melonjak di mata kiri Xiaoyan. Ini adalah kekuatan dari mata kiri yang dimiliki oleh Yang Mulia. Dengan begitu, Xiaoyan dapat membaca gerakan serangan lawan. Naga putih ini tampaknya tidak memiliki cacat apapun, tetapi di bawah mata dewa ini, serangannya benar-benar tidak bisa disembunyikan. Tubuh Xiaoyan akhirnya langsung bergerak dan bergegas masuk ke dalam mulut naga putih. Melihat hal ini, Bai Xingyu tersenyum mengejek. Tentu saja Bai Xingyu tahu kekuatan senjata ajaib yang dimilikinya. Jika ditelan oleh roh naga, bahkan meskipun Xiaoyan bisa bertahan, ia tidak akan bisa bertahan dan pasti akan terluka parah akibat serangan dari roh naga. Bai Xingyu akhirnya segera mengganti segel di tangannya dan bersiap untuk mengendalikan sang naga. Ia berniat untuk mencekik Xiaoyan sepenuhnya sampai mati di dalam tubuh sang naga. Naga putih ini pun seketika berteriak sebelum akhirnya tiba-tiba sesuatu yang mengejutkan membuat Bai Xingyu terdiam. Tidak peduli seberapa kuat Bai Xingyu mengalirkan Origin Ki dan merubah segel di tangannya, naga putih ini tampak acuh tak acuh dan tidak bisa dikendalikan. Apa yang terjadi? Aku sama sekali tidak bisa mengendalikan makhluk ini. Aku yang telah membuat teknik ini, tapi aku sekarang kehilangan kendali. Bai Xingyu akhirnya menatap naga putih dengan tajam, dan bersamaan dengan itu, tiba-tiba naga putih ini segera berbalik dan meraung ke arah Bai Xingyu. Niat membunuh yang kuat terpancar, menyebabkan Bai Xingyu sedikit bergetar. Tanpa penundaan lagi, naga itu seketika menyapu ekornya ke arah Bai Xingyu. Cakarnya yang tajam juga segera dilesatkan ke arah Bai Xingyu. Melihat serangan dari naga miliknya sendiri, Bai Xingyu menggertakkan giginya dan berteriak bahwa naga itu benar-benar mencari kematian. Sialan, aku yang telah menciptakan kamu. Bai Xingyu tentu tahu kekuatan naga ini dan tidak lagi bisa menahan diri. Ia seketika melesat mundur dan berteriak marah ketika mengeluarkan teknik matahari dan bulan transformasi iblis merah. Tubuh Bai Xingyu yang merupakan orang biasa tiba-tiba berubah menjadi lebih tinggi. Bai Xingyu, yang kini memiliki ketinggian 10 meter, memiliki ekspresi yang berubah menjadi garang. Tanpa penundaan lagi, Bai Xingyu segera melesatkan tinju biasa dengan tangan yang juga telah membesar. Kekuatan yang sangat kuat dilesatkan, berhadapan dengan naga. Terdengar suara keras ketika kedua belah pihak saling bertemu. Naga putih raksasa itu tiba-tiba gemetar sebelum akhirnya hancur sedikit demi sedikit. Perlahan-lahan cahaya dari naga putih ini juga menyusut sebelum akhirnya menampilkan sosok Xiaoyan yang masih berdiri. Xiaoyan terlihat memegang tombak putih keperakan di satu tangan dan pedang berat misterius di tangan lainnya. Tombak di tangan Xiaoyan memiliki cahaya yang redup sebelum akhirnya padam. Sepertinya senjata ini telah dirusak oleh Xiaoyan. Meskipun begitu, Xiaoyan langsung menyimpan tombak yang baru saja dilesatkan oleh Bai Xingyu. Xiaoyan lanjut mengangkat kepalanya untuk melihat sosok iblis berwarna merah besar di atas langit. Sesaat kemudian, sosok iblis besar ini tiba-tiba mulai melesat menuju ke arah Xiaoyan seperti meteorit. Mata Xiaoyan sedikit menyipit karena ia bisa merasakan bahwa kekuatan Bai Xingyu semakin meningkat. Namun, Xiaoyan percaya bahwa dengan kekuatan fisiknya, hal itu bukan masalah. Ia segera mengepalkan tangannya. Tinju Xiaoyan segera ditarik ke pinggang dengan 3 jantung api di tubuhnya yang tiba-tiba mengalir menuju ke tinju. Xiaoyan juga segera membentuk ratusan teratai api yang mengembun di lengannya. Xiaoyan akhirnya menatap mantap ke arah Bai Xingyu yang juga melesatkan tinjunya ke arahnya. Beberapa jenis kekuatan bercampur di tangan Xiaoyan, dan segera setelah itu, gelombang kekuatan dahsyat meletus ketika Xiaoyan mengeluarkan teknik 7 tinju penghancur dewa yang mengejutkan. Kedua belah pihak akhirnya mengayunkan tinju besar masing-masing, dan begitu keduanya bertemu, ledakan besar seketika terjadi. Ruang di sekitar mereka tiba-tiba mengalami stagnasi sebelum akhirnya terdistorsi. Sebagian besar ruang di sekitar mereka hancur seperti cermin. Banyak ledakan yang disertai dengan kekuatan dahsyat membentuk gelombang kejut mengerikan yang menyapu ke segala arah.
Kedua belah pihak sama sekali tidak ada yang menyerah dan masih saling bertabrakan satu sama lain. Kekuatan kuat dalam konfrontasi antara kedua belah pihak membuat Bai Xingyu sangat terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Xiao Yan sebenarnya cukup kuat untuk menerima pukulannya. Bagaimanapun, ia telah membunuh begitu banyak orang dengan transformasi iblis merah miliknya. Hanya sedikit orang yang bisa menahan serangan ini, dan ia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan merupakan salah satunya. Bai Xingyu menggertakkan giginya, dan bersamaan dengan itu, kedua belah pihak segera meningkatkan kekuatan masing-masing. Akhirnya, kedua tinju bergetar kembali dan tiba-tiba mereka semua terlempar mundur. Keduanya menstabilkan tubuh masing-masing dan saling memandang. Tidak ada pemenang dalam konfrontasi ini, dan kedua belah pihak berakhir dengan imbang. Meskipun begitu, mata Bai Xingyu terlihat muram ketika menatap Xiao Yan. Ia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan akan bisa bertahan di tangannya sampai ke titik ini. Terlebih lagi, dalam beberapa serangan, Xiao Yan tidak hanya tidak kalah tetapi juga telah meledakkan kekuatan yang sangat kuat yang membuat Bai Xingyu terkejut. Namun, setelah konfrontasi di antara kedua belah pihak, origin ki di belakang Xiao Yan telah sangat jelas berkurang. Bai Xingyu tersenyum tipis karena dugaannya benar-benar tidak salah. Jika begitu, maka mereka hanya tinggal menunggu waktu sebelum Xiao Yan terjatuh. Dengan semakin menipisnya origin ki milik Xiao Yan, tentu saja kekuatannya juga akan semakin melemah. Akhirnya, Bai Xingyu sekali lagi memadatkan origin ki di jari-jarinya. Bai Xingyu pun segera berteriak ketika mengeluarkan teknik matahari dan bulan iblis merah. Segel di tangan Bai Xingyu kembali berubah dengan cepat setelah ia berteriak. Langkah ini juga menghabiskan banyak origin ki yang dimilikinya. Tetapi Bai Xingyu terlihat puas ketika ia berkata, "Sudah lama sekali aku tidak memanggil iblis merah. Aku juga ingin menunjukkan kepadamu bahwa ini adalah kekuatan kuno." Setelah selesai berbicara, di atas gerbang cahaya terlihat sebuah telapak tangan. Telapak tangan ini meraih gerbang cahaya sebelum akhirnya sesosok besar perlahan-lahan muncul. Xiao Yan yang melihat hal ini juga merasakan fluktuasi kekuatan yang sangat kuat yang terpancar dari sosok tersebut. Sementara itu, Bai Xingyu segera kembali mengejek. "Sekarang, ini adalah pertempuran 2 lawan 1. Apakah menurutmu kau masih memiliki peluang untuk menang?" Xiao Yan tidak menanggapi perkataan Bai Xingyu dan hanya menatap ke arah sosok yang baru saja muncul. Sepasang mata merah darah menatap ke arah Xiao Yan. Tubuh sosok ini seperti gunung berapi dengan aura merah yang terus meluap. Xiao Yan akhirnya sedikit menggertakkan giginya sebelum menghela napas dan sedikit mengangkat alisnya. Xiao Yan lanjut mengejek Bai Xingyu dengan berkata, "Sepertinya ada sesosok penolong di pihakmu." Setelah selesai berbicara, cincin penyimpanan di tangan Xiao Yan bersinar terang. Labu dewa bermata 9 tiba-tiba muncul di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan juga segera berteriak ketika meminta tolong kepada pendekar pedang gila untuk membunuh seseorang. "Kalau begitu aku pun akan minta bantuan seseorang." Labu dewa bermata 9 sedikit bergetar di tangan Xiao Yan sebelum akhirnya segera menyerap lebih dari 1 juta pil origin ki. Segera setelah itu, gumpalan asap hijau keluar dari labu dewa bermata 9, dan sosok tua compang camping seketika muncul. Sosok tua dengan membawa pedang di punggungnya dan mata diikat dengan potongan kain ini segera berada di hadapan Xiao Yan. Sosok tersebut segera bertanya kepada Xiao Yan, "Siapa yang harus dibunuh?" Mata Xiao Yan sedikit menyipit saat ia fokus kepada Bai Xingyu. Namun, setelah jeda beberapa saat, Xiao Yan segera mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah iblis merah di samping Bai Xingyu. Xiao Yan pun melanjutkan, "Sosok itu terlalu jelek. Aku ingin senior menghancurkannya." Setelah selesai berbicara, Xiao Yan kembali menatap ke arah Bai Xingyu dan berkata, "Adapun mengenai orang ini, aku sendirilah yang akan menghabisinya." Sementara itu, di sisi lain, Bai Xingyu segera kembali berkata kepada Xiao Yan, "Ini benar-benar sangat menarik. Aku ingin melihat berapa lama fondasi